biar kita masuk suaranya Kak Nika. Tuh, makanya kan Kak Luki jadi gak cukup tadi itu. Sebentar, kita sapa dulu adik-adik kita, teman-teman kita yang ada di rumah. Okay. Halo adik-adik, teman-teman yang ada di rumah. Kita kembali lagi di Ibadah Online Anak GKI Sulung. Hari ini adalah hari spesial untuk ibadah anak GKI Sulung ini. Kenapa spesial Kak Luki? Karena kita merah-merah. Kenapa memangnya kalau kita pakai merah-merah? Ayo coba nebak anak teman-teman. Kenapa kita pakai baju merah? Kak Nika pakai baju merah. Coba ada momen apa ini? Coba Kak Nika juga. Sudah ada kodenya. Itu yang di sana benar. Tuh, Adalah kita merayakan Pentakosta. Iya. Betul sekali. Wah, ternyata teman-teman semuanya pinter Kak Luki. Ya. Oke Kak Nika, kita mau mulai ibadah. Tapi Kak Nika, pesan yang utama untuk teman-teman. Kalau mau ibadah harus gimana Kak Nika? Sikapnya harus yang baik. Sambil makan Kak Nika? Ya nggak boleh dong. Harus siap untuk menenangkan hati. Iya. Dan pikirannya juga. Terus nggak boleh lari-lari, nggak boleh sambil jalan-jalan, duduknya yang manis. Terus Kak Nika, ada yang belum mandi. Tak bau. Itu juga nggak boleh ya. Kalau bisa waktu kalian kebaktian harus sudah Rapi. mandi, sudah rapi. Karena kita mau ketemu siapa Kak Luki? Ketemu Tuhan. Tuhan Bukan Yesus. hanya ketemu sama Kak Luki sama Kak Iya Nika, dong. tapi juga ketemu sama Tuhan Yesus. Meskipun kita ngangenin sih ya Kak Luki ya. Oke. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Tapi sebelum nyanyi Kak Luki, kita mau berdoa dulu dong. Jangan lupa. Silakan Kak Nika. Yang mau berdoa. Kita berdoa yuk sama-sama. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau beribadah bersama dengan papa, mama, adik dan kakak. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau bernyanyi sambil menari-nari. Untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Yesus. Kita mau menyanyikan Bila Roh Allah ada di dalamku. Siapa yang tahu ini lagunya? Yo, Kita harus menari ya. Yo, berdiri semua, berdiri. Jangan males. Papa-mamanya diajak juga buat berdiri. Bila Roh Allah ada. Roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yo, sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yo, kita menari, kita menari, ku kan menari, ku kan menari, daun menari. Sekali lagi, ku menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Kita nyanyi sekali lagi ya, lebih semangat lagi, lebih bersuka cita lagi, karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Yo goyang. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sebentar Kak Luki, sebentar. Kak Nika ngap. Kak Nika napasnya tinggal sedikit.
Kak Nika. Yang penting Tuhan kita senang untuk puji-pujian. Betul sekali. Kalian Jangan masih duduk lemah? dulu ya. Ini ada yang curi-curi start. Oh, sudah selesai Kak Nika nyanyi. Belum selesai. Kita masih mau memuji Tuhan lagi. Sampai sih ya kalau kita Lumayan. tadi ya. Tapi kali ini kita mau sambil bergerak-gerak. Karena Iya. apa itu? Roh Kudus penolong kita sudah datang ke dunia. Berarti ada penolong supaya kita lebih apa? Lebih sehat, Lebih kuat, lebih strong. Lebih apa lagi? Lebih healthy. lebih healthy. Kita lebih terus Percaya sama Kristus bahwa ada Betul. Kristus saat ini. Karena ada sang apa? pengharapan buat hidup kita. Ya, seperti yang di seperti yang bandonya. ada di kepalanya salah kebalik ya. Hope. Hope itu adalah Pengharapan. Nah. Oke, yuk kita menyanyikan apa ini? Lagu. Satu lagu. Ini dulu pernah Kak Lucky sebelum kita ibadah online, kita pernah menyanyikan lagu ini, tapi dulu sekali. Wah. Waktu Kak Nika masih imut-imut. Oh iya, berarti Sekarang masih imut sih. Amit ya. Oke, yuk kita mau nyanyikan cuip pam pam pam. Sambil gerak loh ya. Sambil gerak. Kak Nika sudah pernah ajarkan loh ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Kalau kita minta ajar sama Kak Nika juga. Cuip-cuip dari atas ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 Ya. Hey. Ya. Hey. Ya. Ya. Kita yang dibenarkannya karena Kenapa? Iman. kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip-cuip lagi ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Cuip lagi ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita Sayang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip lagi. Cuip pam pam pam. Ya. Cuip pam pam pam. Ya Ya. ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Wah, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Masih capek? Kalau Masih capek atau masih ini lemah? Nafasnya Kak Nika sekarang tinggal seperempat. Tinggal seperempat nafasnya, oh my Iya. God. Sudah saatnya kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah menari-nari untuk Tuhan. Betul sekali Kak Luki. Sudah bergerak-gerak untuk siapa? Untuk Untuk Tuhan. Kak Nika sama Kak Luki. Oh, tidak. Bukan. Untuk siapa? Untuk Tuhan pastinya. Karena Nah, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus ya untuk hati kita semua, meskipun Tuhan Yesus yang naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk tetap tinggal di dalam hati kita. sudah saatnya kita mempersiapkan hati kita. Betul sekali. Sudah saatnya kita untuk duduk lebih tenang. Betul. Sudah saatnya kita untuk mau menerima firman Tuhan.
Betul sekali. Kita mau belajar lagu yang satu ini. Iya, ini memang Kak Nika tahu ini lagu baru, tapi Kak Nika mau teman-teman semua untuk sama-sama belajar lagu ini. Nanti kalian bisa searching di internet untuk liriknya, untuk lagunya seperti apa. Kalian pengen tahu, boleh kalian belajar ya. Tapi hari ini kita sama-sama belajar lagu baru ini. Kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yuk kita mau nyanyikan sekali lagi. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami mau semuanya kita dalam posisi lipat tangan, kita tutup mata kita benar-benar minta sama Tuhan untuk berikan Roh Kudus yang manis buat kita. Kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus tolong kami. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan Yang manis, anak Tuhan. anak Tuhan yang sekali lagi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, sebelum bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam hari yang istimewa, hari Pentakosta, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sungguh hari ini adalah hari Minggu yang istimewa, hari Minggu yang spesial. Karena hari ini kami bukan hanya beribadah di dalam hari Minggu, tetapi hari ini juga kami anak-anak-Mu juga memperingati satu hari yang istimewa, yaitu hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus turun ke atas para murid. Roh Kudus yang menjadi roh pengharapan, roh harapan bagi setiap kami, baik itu di masa sulit ataupun juga dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan doa ini, kami mohon supaya setiap kami yang mendengarkannya boleh diubah oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang semakin taat dan semakin setia kepada Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, di hari Pentakosta ini Kak Fajar punya satu cerita. Suatu kali teman-teman, si jahat, si iblis itu sedang memamerkan semua senjata yang dipakai yang biasanya untuk menggoda anak-anak Tuhan. Semua senjatanya dipamerkan, semua senjatanya diperlihatkan, bahkan dijual. Lalu ada seorang yang kemudian berjalan-jalan melihat senjata-senjata yang dijual oleh si jahat itu. Dia lihat, wih, senjatanya luar biasa, senjatanya menakjubkan. Tapi ketika sampai pada satu senjata, di situ ada satu tulisan, senjata itu tidak dijual. Lalu kemudian dia mencari si jahat, dia bertanya kepada si jahat, "Hei si jahat, semua senjata yang kamu miliki, kamu pamerkan dan kamu jual. Tetapi yang satu ini, kenapa tidak kamu jual?" "Oh, ya, semua senjata yang aku miliki memang bisa kamu dapatkan. Tapi ada satu senjata, itu adalah senjataku yang paling mutakhir, senjataku yang paling luar biasa." Teman-teman tahu enggak? Senjata itu kira-kira apa namanya? Senjata yang dimiliki oleh si jahat yang paling mutakhir itu. Apakah senjata itu namanya marah? Apakah senjata itu namanya benci? Apakah senjata itu namanya malas? Atau senjata itu namanya serakah? Ternyata bukan. Ternyata senjata itu bukan benci, bukan marah, bukan serakah loh namanya. Tapi kemudian si jahat itu berkata, senjata itu yang paling mutakhir, yang paling luar biasa. Kalau senjata itu sudah aku pakai untuk manusia, maka aku bisa melakukan apa saja untuk manusia itu. Senjata itu ternyata namanya putus asa. Putus asa. Kalau seseorang sudah mengalami putus asa, dia bisa melakukan apa saja. Dia menyerah, bahkan si jahat bisa dengan gampang mengendalikannya. Teman-teman, dalam hidup ini ada banyak situasi ya, ada banyak kondisi yang seringkali membuat kita jadi putus asa. Kita menyerah, lalu kemudian kita menjadi kehilangan yang namanya
harapan. Kita berhenti berharap kepada Tuhan karena kita putus asa. Seolah-olah melihat sudah tidak ada lagi yang namanya jalan keluar. Sudah tidak ada lagi yang namanya kebaikan. Semuanya sudah diganti dengan putus asa. Nah, dalam peristiwa Pentakosta, teman-teman, coba kita baca ya di Kisah Para Rasul 2. Di sana putus asa itu diubah menjadi harapan. Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Silakan teman-teman buka dulu Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Waktu itu teman-teman, dalam peristiwa Pentakosta, waktu itu para murid sedang berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di satu tempat karena mereka sedang menunggu janji Allah itu digenapi. Ingat, waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan satu janji, bahwa Roh Kudus akan turun ke atas diri mereka. Dan betul, ternyata di peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu sungguh hadir. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu hinggap pada mereka masing-masing. Di sana dikatakan tampak seperti lidah-lidah seperti nyala api, yang kemudian membuat mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang waktu itu. Jadi dengan setia mereka menunggu janji Tuhan, mereka menunggu janji Allah, dan ternyata janji Allah itu benar, pasti digenapi. Janji Allah itu amin, janji Allah itu yes, bisa dipegang. Karena itu Roh Kudus itu sungguh menjadi roh harapan kita semua. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti digenapi. Karena janji Allah itu sungguh bisa kita pegang. Apa janji Allah untuk teman-teman semua?
dilindungi, disertai, dipelihara, disayang. Ada begitu banyak janji Allah. Dan itu semua, percayalah, pasti digenapi. Karena itu dalam situasi hari-hari ini, kalau teman-teman belajar di rumah, keluar rumah harus terbatas, mungkin sudah ada yang mulai bosan, bahkan mungkin sudah sampai dengan putus asa. Kapan ini selesai ya? Kapan ya situasi ini rampung ya? Jangan menyerah ya. Ada harapan. Harapannya adalah Allah itu menyertai. Janji Allah yang menyertai, janji Allah yang melindungi, itu pasti dinyatakan. Begitu juga dalam peristiwa Pentakosta. Janji Allah yang akan menyertai para murid, janji Allah yang akan menyertai setiap kita anak-anaknya, pasti terjadi. Lewat Roh Kudus, lewat roh pengharapan, kita terus percaya kepada Allah. Selamat Hari Pentakosta buat teman-teman semua. Ya, jangan lupa untuk terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Karena janji Allah, pemeliharaannya, kasihnya, perlindungannya, itu sungguh sangat nyata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau janji Tuhan itu sungguh amin, sungguh digenapi, sungguh nyata. Janji Tuhan bisa kami pegang, bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi, bahkan Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kami melalui Roh Kudus yang adalah roh yang membuat kami terus berharap kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, di masa seperti yang sekarang ini kami hadapi, ketika kami menghadapi wabah virus corona, kami percaya bahwa ketakutan, kecemasan yang membuat kami bisa putus asa, maka sesungguhnya bisa Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Ketika kami percaya, ketika kami berharap kepada Tuhan. Lindungi setiap kami Tuhan, lindungi papa mama kami, lindungi keluarga kami dari wabah ini. Lindungi juga bangsa kami, lindungi juga dunia ini yang sedang berduka, yang sedang menangis. Kami percaya Tuhan akan menolong. Tuhan tidak tinggal diam, tetapi terus-menerus Tuhan memberikan harapan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini di peristiwa Pentakosta, silakan teman-teman buka dari Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Itu yang akan menjadi ayat hafalan minggu ini. Apa firman Tuhannya? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku, kata Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Jangan lupa ya, diingat dan dihafalkan. Nah, untuk aktivitasnya apa minggu ini ya? Nah, seperti yang Kak Fajar pakai ini
Ini adalah mahkota lidah seperti nyala api. Kalian tadi sudah membaca peristiwa Pentakosta, di sana Roh Kudus turun ke atas para murid. Lalu kemudian Roh Kudus itu seperti lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Jadi kalian membuat mahkota lidah-lidah seperti nyala api sesuai kreativitas kalian, ya. Lalu kemudian di lidah-lidah itu diberikan tulisan HOPE. Hope, harapan, karena Roh Kudus adalah roh harapan untuk kita semua. Roh harapan untuk anak-anak Tuhan yang akan terus-menerus menyertai kalian semua. Oke, silahkan dibuat aktivitasnya. Yuk, dibuat yuk.